Militer Amerika Serikat telah menyerang fasilitas penyimpanan senjata milik Houthi di wilayah Yaman yang dikuasai kelompok tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin. Austin menyatakan militer AS termasuk pesawat pengebom B-2 Angkatan Udara melakukan serangan presisi terhadap 5 lokasi penyimpanan senjata bawah tanah di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Pasukan AS diketahui menargetkan beberapa fasilitas bawah tanah milik Houthi yang menyimpan berbagai komponen senjata yang digunakan Houthi untuk menargetkan kapal sipil dan militer di wilayah tersebut. Ini menandai pertama kalinya AS menggunakan pesawat pengebom siluman strategis B-2 untuk menyerang Houthi di Yaman sejak awal kampanye AS. B-2 adalah platform yang jauh lebih besar daripada jet tempur yang selama ini digunakan untuk menargetkan fasilitas dan senjata Houthi yang mampu membawa muatan bom yang jauh lebih berat. Saluran berita satelit Al-Masirah milik Houthi melaporkan serangan udara di dekat Sana'a dan di sekitar benteng Houthi di Sa'ada. Mereka tidak memberikan informasi langsung tentang kerusakan atau korban jiwa. Dan kita beralih ke berita terpopuler lainnya di mana wali kota salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam markas pemerintah. Pada saat itu, wali kota dan anggota Komite Krisis Provinsi sedang mengadakan rapat koordinasi bantuan bagi warga dan pengungsi yang terkena dampak perang pada Rabu 16 Oktober 2024. Sejumlah pemukiman rusak dan hancur akibat rangkaian serangan Israel di Nabatiyeh. Hoaida Turk, Gubernur Provinsi Nabatiyeh, menyatakan bahwa serangan ini adalah serangan paling signifikan yang dilakukan Israel terhadap lembaga negara Lebanon sejak pecahnya pertempuran antara Israel dan kelompok milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, setahun yang lalu. Proses penyelamatan korban yang terjebak di bawah reruntuhan berlangsung hingga sore hari. Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, mengecam serangan tersebut dan menyatakan bahwa Israel secara sengaja menargetkan pegawai pemerintah kota yang sedang membahas upaya bantuan kemanusiaan. Ya, kita ke berita terpopuler selanjutnya dari dalam negeri. Presiden Indonesia 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto kembali memberikan arahan dan pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Pada hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo memberi arahan dan pembekalan bagi para calon wakil menteri. Hingga pukul 13.27 waktu Indonesia Barat, sebanyak 57 calon wakil menteri tampak hadir menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang. Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, pembekalan secara tertutup pada hari ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat. Adapun pembekalan hari ini mengenai kecerdasan buatan, media dan komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan materi anti korupsi. Adapun acara tersebut dihadiri oleh 54 calon pengisi kursi kabinet 2024-2029 yang hadir di Hambalang pada hari ini. Di antaranya Dirjen Imigrasi Silmi Karim, Wamenkyu Thomas Jiwandono, Wamenkyu Suhasil Nazara, mantan atlet Taufik Hidayat, stafsus milenial Presiden Aminuddin Ma'ruf, Veronica Tan, hingga pengacara Otto Hasibuan. Ya, seri iPhone 16 terhambat masuk ke pasar tanah air. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Apple belum memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang dikantongi Apple sebelumnya telah kadaluarsa dan belum diperpanjang. Raksasa Cupertino itu juga belum merealisasikan secara penuh komitmen investasinya di Indonesia. Di tengah ketidakjelasan nasib iPhone 16 di Indonesia, beberapa harga iPhone generasi sebelumnya terpantau diskon besar-besaran. iPhone 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro hingga iPhone 15 Pro Max diskonnya mulai dari 2 hingga 3 juta rupiah. Sementara itu, seri iPhone 14 yang tadinya mengalami pemangkasan harga terpantau kembali ke harga normal untuk beberapa varian. Beberapa model bahkan lebih mahal ketimbang seri iPhone 15.